Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Manusia, yaitu Ibu Dr. Ine Rahayu Purnamaningsi, MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Anatomi Manusia, yaitu mempresentasikan materi tentang sistem peredaran darah dan pernafasan pada manusia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ilham Firmansyah dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 1C dengan NPM 2110631070085. Oke, di sini yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem yang disebut juga sistem kardiovaskular ini membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular. Bentuk inilah yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen dasar, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Selanjutnya, 3 komponen dasar sistem peredaran manusia. Ini gambarnya. Di sini ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama ada jantung. Apa sih itu jantung? Jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah. Jantung bisa berupa tabung lurus seperti laba-laba dan cacing anolit. Jantung ini memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yakni 4 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Lalu atrium kanan menerima darah vena dari kepala, dada, dan lengan melalui vena besar yang disebut vena cava superior atau pembuluh bilik besar atas. Kemudian menerima darah dari perut, daerah panggul, dan kaki melalui vena cava inferior atau pembuluh bilik besar bawah. Setelah itu darah kemudian melewati katup trikuspid ke vertikal kanan yang mendorong melalui arteri ke paru-paru. Nah, di paru-paru darah vena bersentuhan dengan udara yang dihirup mengambil oksigen dan kehilangan karbon dioksida. Darah teroksigenasi dikembalikan ke atrium kiri melalui vena paru-paru. Selanjutnya, yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah sebuah pembuluh di tubuh manusia atau hewan tempat darah bersirkulasi. Lalu ada arteri. Apa sih arteri itu? Arteri itu pembuluh yang membawa darah jauh dari jantung, dan rantingnya yang kecil disebut arteriol. Pembuluh darah juga terdiri atas arteri dan vena. Nah, arteri dan vena ini terletak bersebelahan. Dinding arterinya lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium lapisan tengah yang terdiri dari otot dan serat elastis, dan lapisan bagian luar yang terdiri dari jaringan ikat ditambah serat elastis. Nah, cabang terkecil dari arteri ini disebut kapiler. Yang ketiga ada darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Darah mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan darah juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu haimah yang berarti darah. Selanjutnya, darah merupakan suatu suspensi sel dan fragmen sitoplasma di dalam
cairan yang disebut plasma. Secara keseluruhan, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas, karena pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur sel dan substansi interseluler yang berbentuk plasma. Nah, darah berfungsi sebagai media pengangkut yang membawa kebutuhan jaringan tubuh seperti oksigen, karbon dioksida, nutrien, elektrolit, dan hormon. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah manusia. Yang pertama ada peredaran darah panjang. Peredaran darah panjang adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik ke jantung. Selanjutnya diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Yang kedua ada peredaran darah pendek. Peredaran darah pendek adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah. Selanjutnya dialirkan ke serambi jantung melalui velma pulmonalis. Selanjutnya ada sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan pengangguran energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Lanjut, ada fungsi sistem pernapasan manusia. Nah, di sini fungsi sistem pernapasan manusia ada 4, yaitu menghirup dan mengembuskan udara atau bernapas. Yang selanjutnya ada sebagai pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga ada sebagai pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara dan mencium bau. Ya, di sini ada gambar organ sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, keempat ada trakea, kelima ada bronkus, keenam paru-paru, dan ketujuh ada diafragma. Nah, yang pertama ada rongga hidung. Apa sih rongga hidung? Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Nah, rambut-rambut itu fungsinya untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke hidung. Nah, selain itu juga ada kongka yang fungsinya itu menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan pencernaan. Letaknya ada di bagian belakang. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Terus di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada.
Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku, dan di dalamnya itu ada rongga bersilia. Nah, silia ini fungsinya untuk menyaring benda yang masuk melalui saluran pernapasan. Batang tenggorokan letaknya ada di depan kerongkongan. Lalu batang tenggorokan punya dua cabang. Cabang itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil atau bronkiolus. Nah, pada bronkiolus ini terdapat gelembung paru-paru atau bisa disebut alveolus. Setelah itu ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan ini memiliki tulang rawan yang disebut epiglotis. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Fungsi utama laring sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Nah, di dalam laring juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan katup, pada laring akan menutup dan akan terbuka ketika sedang bernapas. Selanjutnya ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, cabang tenggorokan ini fungsinya menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dan menuju paru-paru. Lalu cabang batang tenggorokan ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut bronkiolus. Batang tenggorokan juga memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang ini mengarah pada paru-paru dan bercabang lagi. Setelah itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya itu ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru juga diselimuti selaput tipis. Terus di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, pembuluh darah, dan alveolus. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini ada mekanisme pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika bernapas menggunakan dada, otot yang berperan itu otot-otot yang di sekitar tulang rusuk. Nah, otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk. Otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan rusuk ke posisi normal. Yang kedua, ada pernapasan perut. Pernapasan perut adalah teknik latihan pernapasan yang dilakukan dengan mengencangkan otot-otot diafragma. Diafragma sendiri adalah otot rangka berbentuk kubah yang membentang secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Itu sebabnya teknik pernapasan ini sering disebut dengan pernapasan diafragma atau pernapasan dalam. Nah, pernapasan perut juga ini sering dipakai oleh penyanyi-penyanyi agar napasnya panjang. Nah, gimana sih cara memelihara organ pernapasan? Ada 4, yaitu yang pertama, hindari merokok. Seperti yang kita ketahui, merokok itu banyak akibatnya. Salah satunya bisa mengganggu organ pernapasan. Yang kedua, ada olahraga. Ketika kita olahraga, maka organ pernapasan kita akan semakin baik dan kita juga bisa terhindar dari berbagai penyakit. Maka dari itu kita harus sering berolahraga. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Yang keempat, ada menghindari infeksi. Ya, segitu saja materi yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata-kata atau ada kesalahan, maka saya minta maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.